Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Minang. Kali ko awak alah mengundang bintang tamu Maulana Ginda Harun. Oke guys. Jadi Ginda ko adalah salah satu sahabat. Halo dun sana, kalau dun sana alun tahu tentang Anchor, jadi nyotu tampil paling gampang untuk buat podcast. Nah, Anchor tuh perai, sudah tuh inyo ada alat itu yang bisa merekam cuma edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko, Anchor akan mendistribusikan podcast Tunsana ke Spotify. Dan yang terakhir, Tunsana bisa cuma hasilan pitih dari podcast tanpa pandangan minimum. Sadola yang Tunsana butuhan ada di Anchor. Unduh aplikasi Anchor secara perai atau buka anchor.fm untuk memulai. Sampai gini ya sahabat SDW yang mungkin punya sedikit wawasan insight tentang perkembangan coffee shop ataupun apa sih Gin namanya selainnya selain coffee shop tuh cafe gitu doang ya. Apalagi nama-nama ini beken Kedai kopi ya. Kedai kopi ya. Mungkin Ginda lebih mungkin ada sedikit bukan masukan siapa namanya wawasan tentang kedai kopi, perkembangan coffee shop atau kedai kopi di Kota Padang khususnya karena kan kita masih menjelajah di Kota Padang. Oke Gen, jadi memang selama pandemi Covid memang ada banyak kedai kopi dan bisa dibilang tutup karena alasan ya itu tadi kan Covid sama Bali tadi kan. Tapi menurut Ginda perkembangan kedai kopi di Padang maksudnya itu masih ramai sebelum Covid atau agak malangang tuh gitu. Kan Ginda survei itu jalan-jalan di Padang tuh kedai kopi. Kalau menurut aku sih kalau sesuai bahasa Bindang aja gitu. Jadilah. Kalau menurut awak ya bahaya. Kalau mode grafiknya mah. Sebelum Covid naik ya. Datar kan. Maksudnya mulai naik kopi di Padang kedai kopi di Padang mungkin sekitar tahun 2016 atau 7 balik lah. 16 atau 7 balik. Mulai naik-naiknya kopi di Padang Iya. Kedai kopi ya. Kopinya apa kedai kopinya? Kedai kopinya ya. Kedai kopi lah. Jadi mungkin sampai sebelum menjelang Covid ada. Naik tarif tuh. Naik tarif ya, bukan turun ya? Menurun, datar juga. Pas salah naik, tiba-tiba Covid. Iya. Itulah turun. Dan itu tapi uniknya turunnya sebantahnya. Tapi tetaplah orang Padang jiwanya jiwa bakumpul lah kan. Iya betul. Bakumpul, basuo, bakawan kan. Iya itu. Tuh. Ado sih sampai yang dituju kalau pas lagi Covid waktu itu. Iya. Jadi sempat turun deh Covid agak 3 bulan atau sampai bulan lah. Naik balik ya. Berarti bisa dibilang kedai kopiku apa ya? Nggak tergerus deh apapun. Betul. Apa sih situasinya gitu ya? Betul. Situasi sulit kayak gitu kan masih bisa ngopi ya. Kan gitu ya. Iya betul. Iyalah sekitar 3-4 bulan naik balik. Jadilah mungkin bisa jadi kalau untuk saat kini lebih dari sebelum Covid banyaknya perkembangannya. Ya. Dan banyak kedai kopinya tuh pun lebih banyak loh kini lah. Emang di Padang menurut awak orang anak-anak muda banyak usaha kedai kopi Iya betul. Kalau awak sih sepakat sih itu. Soalnya awak lihat pun dari salah satu aplikasi pesan minuman makanan online ya gitu ya. Kadudunya gitu. Banyak tuh bisa kan ada kategori baru buka atau yang baru gitulah. Kedai kopi itu hampir mayoritas mengisi kedai kopi banyak kan. Iya. Kalau pribadi sih sebenarnya basic awak emang barista sih. Iya. Pasti. Tunggu dulu gini. Barista kok ada tingkatannya maksudnya tuh levelnya amatir, beginner atau sampai pro ada gitu nggak sih? Sebenarnya
Apa yang membedakan barista bentar? Apa yang membedakan barista dan tidak barista? Nah, bukan. Jadi apa yang membedakan barista newbie gitu? Iya, apa yang beda? Apa di mana ada perbedaan? Nah, ada kalau spesifikasi atau datanya sih nggak ada, tapi yo mungkin dari hasil buatan kopinya tak lihat lah pro yang iko alun gitu lah. Berarti atau yang tentang wawasannya lah. Oh iya, gitu. Tapi wawasan bisa bisa apa nah? Bisa jadikan acuan ya. Bisa lah, bisa. Tapi kalau raso pun sebenarnya bisa juga. Sana nak. Apakah antara satu barista lainnya bisa dicari dari bentuk kopinya? Bisa. Maksudnya itu dalam artian hasil jadinya gitu bisa nggak sih? Misalkan kita kok kopi C, kopi dua kah? Kan nampak tuh. Iko agak bau busa, gue nggak bau busa itu bisa nampak tuh. Bisa ya. Sebenarnya kalau untuk belajar barista dan mencapai tingkat pro tuh nggak butuh waktu lama doh. Jadi sekitar kalau adu nih gitu kan. Sebenarnya kalau awak nih jadi barista dan mulai belajar jadi barista, itu lah bisa dibilang barista mah. Iya betul, kalau sekedar barista bisa kan satu orang kan bisa gitu ya. Tapi apakah baristanya sudah ala jam terbang tinggi kan, itu masih Yo. Jadi kan kalau sharing saya barista ko basicnya ada, apunya teorinya ada, skillnya pun ada. Jadi nyo menghafal teori sama mengkonsistensikan skill saya membiasakan diri sama kopi cara membuatnya atau puring namanya kan. Apa namanya? Puring ya. Puring itu double O ya? Enggak, puring PURING. Misalnya puring V60 pas digini. Oh V60. Oh iya, memang kan segitu lah ya. Atau latte art kan. Pas di bantuan Love gambar itu sedang puring tuh. Iya. Nah, itu puring tuh. Jadi barista ko dia kalau di Mertawak di Padang ko pergaulannya ndak ada persaingan, maksudnya persaingannya secara sehat lah. Sehat ya. Kalau malah berkolaborasi antara kadai kopi C ya kopi dua gitu kan gitu ya. Komunitasnya lihat sih ndak banyak bana, tapi antara awak sen tahu gitu kan. Iya. Yo misalnya antara awak sama barista yang tuh yo wajib lah untuk punya hubungan lah. Itu sharing kan kalau bersobok ayo. Tuh apa lah ya. Jadi memang sehat ya persaingannya. Iya. Kalau ada kawan ada lah buat bantu yo kalau iko ada harus lebar dari iko. Iya, enggak ada pacu-pacu itu enggak ada ya. Iya, enggak ada doh. Untuk idealisme surang gitu. Oh iya, kadang kan idealisme ya. Paling idealisme tuh digunakan sedalam apa sih konsep kedai kopinya surang kan. Iya, kan betul. Beda-beda sama. Iya, bukan betul iya. Iya. Bukan di persaingan nih, tapi kayak apa ya? Caranya menarik pelanggan kan beda-beda. Iya betul. Marketingnya kan. Iya. Terus itu yang Mbak bicarakan based on experience-nya Ginda ya. Pernah dulu di balai apa gitu? Balai latihan kerja BLK. Jadi di balai latihan kerja tuh ada pelatihan untuk barista juga ya gini. Hanya ada di Padang juga Bandung gitu. Bandung sih baru itu. Itu sejak bilo gitu, maksudnya itu baru dibukanya yang di Padang bilo tuh, balai latihan kerja barista untuk di Padang. Kalau di Padang itu awak termasuk angkatan yang baru, angkatan kedua. Angkatan kedua ya. 1 tahun itu ada 3 sampai 5 angkatan. Jadi ada selang 2 bulan ada angkatan baru. Jadi berapa lama sih Gin pelatihannya? Sebulan saja ya. Itu jatuhnya kayak pendidikan gitu kan. Nggak, itu per harinya berapa jam Iko? Dari jam 8 sampai jam asar mungkin mampian ya. Iya betul. Full tuh hari atau ada hari libur kayak itu liburnya hari Sabtu Minggu sama Minggu. Berarti 5 kali 24 jam ya gitu. Jadi emang di pendidikan tuh harus botak tuh, harus ada PBB-nya sama tentara kan. Dan ada itu pelatih pelatih militer, pendidikan militer kali ya, apa ya gitu ya. Gitulah. Itu awak ndak ada insert PT masuk PT keluar maksudnya. Sorry. PT keluar ndak ada, tapi emang untuk masuk situ harus ada seleksi. Oh, jadi lewat seleksi. Psikotes.
dan lain-lain. Jadi untuk memperebutkan 16 kursi Oh, gratis itu dari tahun sampai kini masih 16 kursi atau ada penambahan kuota gitu? masih Masih 16 16 kursi ya. mungkin. Iya. Oh, jadi Ginda selalu di 16 gitu ya, salah Ayo. satunya gitu. Beruntung lah kan. Alhamdulillah itu masuk. Jadi dapet lo tuh dalam sebulan tuh dapet lo sekitar uang bensin atau uang jalannya ada tuh. Ya, dapat ya. Transportasi itu Iya, iya. sekitar 750.000 tuh. Lumayan Langsung nih. absen juga. Itulah. Ada lo ujiannya untuk mendapatkan sertifikatnya dan lain-lain. Yo. Dan insya Allah pun jana awak kebuka kedai kopi juga. Iya, jadi doakan saja. ya, amin. Jadi Ginda aku rencananya buka kedai kopi. Jadi akan menerapkan apa ilmu yang lain dapat selama di balai pelatihan kerja itu. Jadi untuk di sana aku lawa gitu tahu untuk kelanjutannya semoga tahu kayak gini. Amin. Kok promosiin lo Ci. Jadi. Terus kedai kopi kan lo ngecek kedai kopi ya. Iya. Menurut Ginda tuh ada nggak sih maksud itu standarnya kedai kopi yang antara murah? Apa sih yang membedakan kedai kopi murah? Kan ada tuh. Kadang kopiku kan beragam bervariasi, tapi rata-rata di harga 20.000 rata-rata wajar ya. 15 sampai 20.000 lah. Iya betul. Nah, apa yang membedakan kopi yang harganya misalkan 10.000 sampai 20.000 tuh rentang harga ada sampai 25 lah mungkin ya. Iya, ada beberapa faktor ya. Mungkin ada faktor lokasi. Lokasi yang mungkin dake sama mahasiswa atau universitas kampus ya. Iya, kampus ya. Itu mungkin termasuk yang lebih murah lah harganya. Lebih murah ya. Mungkin bahkan dari 10.000 sampai 15.000 tuh ada. Aduh. Itu adalah ala kopi susu tuh. Oh iya. Nah, tapi kan kadang memang mungkin wajar dia ini harganya beda, tapi rasa sama gitu. Aku pernah kejadian kayak gitu. Harganya beda tapi rasanya sama. Ya, dan ada pula harganya murah. Harganya murah tapi rasanya lama. Ada yang mahal tapi kurang lama gitu. Menurut awak sih itu yo kalau menurut awak sih kalau menurut rasa tuh lah tanggung jawab orang kadainya sih. Orang pemilik kadai, baristanya, pokoknya tim kadai itu pun yang tanggung jawab itu rasanya kan. Iya. Jadi baca caranya mempromosikan harus sesuai lo sama yang orang dapean gitu kan. Iya. Kan Ginda pernah bisa dibilang pernah bekerja ya gitu ya di kedai kopi. Itu menurut Ginda kan pernah kerja di situ dan menurut Ginda kok tanya sih lebih banyak yang beli lewat online atau dine in gitu. Take away atau dine in. Awak kalau terus sesuai lokasi juga balik live. Kalau lokasinya misalnya kan orang rame biasa lah mulai dari abis maghrib tuh kan. Oh jadi rame malam ya? Bisa kalau kadang-kadang kopi ku mulai buka biasanya sore sih. Oh nggak, tapi kan ada juga yang siang gitu ya? Ada yang siang, tapi kan biasanya kalau yang ada live musiknya atau ada perkarangannya yang outdoornya ada. Outdoor ya? Biasanya mulai rame itu sore lah, paling capek tuh sore. Kalau malam tuh baru raminya kan, rami bandanya kan. Biasanya rami itu malam minggu atau yang malam-malam yang ada acara ya. Live akustik atau ada apa ya? Ya pokoknya acara yang lah dia adakan atau promo kan. Tapi buy one get one atau semacam. Tapi yang di online juga banyak kan? Kalau di online banyak sih. Apalagi ada lah dulu beberapa coffee shop yang kerjasama sama ojol yang kalau salah warna hijau tuh. Iya. Itu aja lah tahu sih orang. Kadang hijau gitu. Iya, nah. Iya, ada yang kuning kayak. Oh iya, kuning tuh Rusia aja. Kalau ada merah jadi Rastafaranya. Waduh. Dia wah. Terus sudah tuh kalau menurut awak sih, pesan dari awak, kalau menurut awak seorang pribadi sih, ada tiga komponen yang mempengaruhi kedai kopi kau terhadap customer. Apa tuh? Nomor yang pertama tuh namo kedai kopi itu surang. Menurut awak namo tuh mempunyai efek gadang lah terhadap first impression orang kuat terhadap brand citraan. Kalaupun baanyo kadai awak konsepnya atau kualitasnya kalau namo anca dan acara brandingnya kan branding betul-betul. Dape orang namunya bisa lah tuh kan. Kalau dape namu kan orang otomatis kamu apa ya ada tujuan ke tempat itu ada alasannya kan. Iya. Anca gitu. Namo yang anca tuh mengenal relasi kan. Iya, namo anca dan orang banyak tahu gitu first impression gitu. Nomor 2 tuh suasana. Suasana tuh yo interior
atau eksterior Interior, atau konsep kedai kopinya itu lah bahkan ada yang industrial gitu ya. betul ada yang Itu lagi rame tuh. lah wak buat customer kau nyaman Nyaman dan ya sih, nyaman. Nio punya alasan untuk balik kembali ke Ya, kedai kopi itu awak. sih yang penting sih, kalau nggak balik-balik Betul, aku tuh ada yang Iya. salah. Iya betul. Yo Kapok mungkin ya kayaknya. pelayanan wak kan. Iya betul. Atau yo emang nyo kurang tertarik sama yo kedai kopi awak lah gitu kan. Sebenarnya. Yo kalau nomor 2 suasana sorry guys. Nomor 2 suasana. Nomor 3 tuh baru raso. Jadi namo suasana raso. Baru raso. Raso lah yang nomor 3. Iya. Jadi raso lah yang cukup mempengaruhi lah. Pasti kan raso mempengaruhi. Iya betul. Sebenarnya raso kok bisa lo jadi nomor 1 atau nomor 2. Tapi jadi raso yang lama fleksibel sih ya. Iya, tergantung kualitas dan tergantung SOP KD lo banyak. Iya. Bahan bakunya lah, apa yang dipakai, merek apa susunya, merek apa gula cairnya atau yang lain-lain. Iya. Dan kualitas tuh ya kalau masukan dari awak sih jangan pelit lah sama kualitas minuman awak gitu kan terhadap customer. Coba totalitas gitu kan. Dan loyal lah sama customer. Ya, royal dan loyal ya. Jadi kan awak emang memperkenalkan kedai kopi awak kepada orang kan. Selain awak mencari PT masuk juga. Iya. Gitu lah. PT masuk mungkin ya nomor 2 lah. Yang penting pelayanan apa dulu kan. Service excellent lah. Ya gitu. Kedai kopi kan apa ya yang terbesit utah ya. Menurut Ginda prospek kedai kopi kamu kalau gini ya, sudah covid kok mungkin awak nggak tahu ya covid kok bila saya ya. Menurut awak kalau mungkin agak 5 tahun enggak sih, mungkin agak 2 tahun mungkin 2 tahun kamu lah 2 tahun kamu masih bisa dibilang. Kalau 2 tahun kateh mungkin kalau ada yang bisa mengalahan trending kopi kok menurut awak kopi kok yang menguasai trending di setiap daerah mungkin di Indonesia kok juga ya, atau bahkan di dunia mungkin Starbucks. Jadi maksud awak trending kok kan pencarian orang terhadap sesuatu tuh yang pertama dicari tuh ya sampai nongkrong gitu kan. Iya. Nggak pertama cari itu ya biasa sih kalau awak. Jadi orang menurut awak ada yang betah di rumah, ada yang enggak gitu. Iya betul. Yang orang enggak betah di rumah kan biasanya selain enggak ada kerajo yo sobok kawan. Atau kok ada yang ke trigger kok. Jatuhnya maksudnya yo pelariannya kedai kopi lah. Iya betul sih. Menurut awak ya pribadi. Kalau tapi kalau untuk yang paling dicari sih aku kurang sepakat kopi, tapi lebih kedai makan sih. Kedai makan rumah makan ya itu. Soalnya kan primer mana tuh. Emang beda-beda sih kalau menurut awak pribadi seperti itu. Tapi kecuali kalau di kedai kopinya jual makanan berat mungkin it's okay lah ya gitu ya. Iya. Kedai kopi ya. Iya. Dan kedai kopi tuh emang harus punya nilai jual sih. Nilai jual misalnya punya sampai yang ancak desainnya cozy place gitu ya. Instagramable. Instagramable lah atau nyaman lah. Iya. Atau emang unik-unik varian menunya. Iya. Iya. Itulah. Kok yo sih. Apa yo saja. Kedai kopi. Iya. Apa sih yang bisa Ginda maksud itu mungkin ada masukan dari Ginda tentang perkembangan kopi di Kota Padang? Perkembangan kopi sih. Kedai kopi ya, bukan kopi dong sih. Kalau di daerah Taplau ya. Itu ala 3 bulan kok meledak tarikh tiap hari. Meledak lah artinya rami gitu ya. Rami banget tiap hari. Di daerah apa tuh ya? Purih. Ya, itu hanya kedai kopi atau 2 atau 3 kan? Awak kurang tahu. Mungkin ada 5 kedai kopi berjejer ya. Dan itu rami sedonya ya. Rami sedonya. Soalnya emang ada lantai 2-nya. Iya lah gitu. Terhubung dan view-nya. Iya gabung ya. Sunset gitu kan. Senja. Oh iya, kopi senja. Anak indie guys. Indie. Kopi senja. Iya. Ya kayak gitu. Itu sih. Iya. Jangan lupa ya guys, Tracer Coffee opening awal April insyaallah. April ya dinya. Iya. Sengaja sebulan tuh. Masih sebulan lebih. Sebulan mana? Iya. Dari gini kan.
mulai minggu besok insya Allah proses Apa rencana menu yang spesial dari Ginda? Maksudnya itu kan besok kan ada signaturnya. Signaturnya mungkin awak nak ada signatur sih. Tapi wak nilai jual wak di varian rasa kopi susu. Berarti kopi susu kopi susu yang bakal banyak variannya ya. Rasanya. Dan kualitas. Wak mainan di kualitas juga sih. Kualitas. Iyalah harus tuh utama. Kualitas dari segala sisi lah. Karena kan orang mencoba sekali lama Betul. Beli besok lihat kan. Adalah nilai jualnya kan. Punya target surang wak. Ada rencana ekspansi keluar? Kalau misalkan kalau insya Allah sukses gitu ya kan. New Banda wak. New Banda pasti lah tuh ya. Buat cabang di daerah Unan mungkin kan. Atau misalnya buat di Jati yang pertama ala sukses. Sebenarnya kan ada juga maksud tuh awak mencari kadang ada yang kadang-kadang kopi ketik tapi banyak cabangnya gitu. Pernah lihat sih? Kopi-kopi lokal juga kan. Ya, tapi ada juga yang punya tampek sih kadang di situ saja nih, hanya di situ saja ada cabang tampek lain tuh. Tapi ada juga yang ketek tapi banyak cabangnya. Iya. Beranak pinak gitu. Tergantung apa sih itu pemikiran si owner juga sih. Bahannya nyo apa kan? Nyo manajemennya bahkan kan. Iya. Tapi menurut Ginda yang mana cak pilihan antara dua tuh? Biarlah ketek tapi banyak atau gadang pici. Kalau yang penting cuan, yang penting piti masuk banyak itu yang dicari. Berarti jatuh baca piti masuk aku banyak, itulah yang dikajarkan. Tapi lebih mereka nomor kayak yang itu ya, kayak yang beranak. Enggak, yang bukan beranak pinak berarti ya kalau di produksi sih. Soalnya kan memang ada ada yang punya mungkin ada ya pemilik kedai kopi yang punya idealisme yang belah cik kedai kopi sih kadang dan itu cuma cik misalkan di Kota Padang dan itu satu-satunya gitu. Nah, ada di kota lain. Tapi kadang semakin berkembangnya zaman ide sepertinya akan tergerus karena memang manga sih cuma cik di situ kan orang misalkan kayak gitu dan ngopi di tempat itu tuh atau tempat kadang terkenal gitu. Mengalih sebenarnya di sini jawabannya macam dan cik ndak kayak usil ya kan itu bisa kayak gitu tuh orang tuh macam kedai kopi. Mana jawabannya kok udah ndak kayak kan gitu. Lebih rancak banyak lah enak gitu gini. Iya betul. Sekelas kalau banyak tapi kalau main buka langsung banyak kan. Iya, payah tuh. Kalau bisa awak lah dapet namo dan awak perkirakan gitu. Apa namanya? Apanya ya? Progresnya kira-kira ke depannya. Awak antisipasi lah, persiapkan gitu. Ya, sama kayak apa namanya? Yang retail itu Indo April dan Alpha April itu kan ini bajajar 2 tari itu. Iya. Kalau itu bukannya satu memang satu apa istilahnya satu bisa dibilang seperti itu ya sih. PT kan atau perusahaannya. PT sih beda ya, tapi satu mungkin orangnya itu juga mungkin. Kurang tahu. Kalau enggak salah. Kakak adik kalau enggak salah. Ya mungkin ya mungkin di situ kilometer itu ada tari itu gitu. Mungkin bisa kayak gitu mungkin nanti kamu. Oh iya. Insyaallah lah. Bisa lah mungkin kalau buka cabang gitu kan di daerah Padang Juwo jadi mungkin cari tangan keduanya lah. Tangan kedua kok dalam artian? Ya yang macik lah selain awak. Oh gitu ya. Yang bisa dipercaya kan. Iya. Aku awak lempar lah apa kemari ko apa namanya lewat anu lowongan yang di situ itu. Jadi. boleh. Tentang kali kopi tadi nak. Iya. Kalau kedai kopi itu berhubungan jo tampe ya. Oke. Menurut Ginda kalau menurut Ginda ya, apa tampe potensial selain dake jo kampus atau area perkuliahan atau universitas? Selain itu, apa yang paling potensial? Selain itu juga mungkin selain itu kan pasti ramai. Mungkin tergantung gimana ya? Keramaian di gimana ya? Daerah tersebut gitu. Siklus di kota tersebut tuh kayak gimana, seperti apa gitu loh kan. Bentuk bahas siklus di kota tersebut tuh gitu. Kalau misalnya orang jam segiko di Maraminyo atau tapi kan orang lewat gitu kan. Tapi kan kedai kopi nggak lihat jam mungkin, lihat tempat daerah mana yang ramai pasti ramai terus. Iya kalau tampe sih. Kalau di sepak bola tuh kalau di pertandingan tuh ada heat map tuh nggak heat map? Heat map. Yang apa namanya peta thermal itu loh, yang ada biru, warna hijau, warna kuning, warna merah. Nah, pemain ini banyak berkumpul di sini gitu. Nah, kalau ini itu jarang di. Selain sampai kuliah sih yang strategis itu mungkin indah di jalur apa ya? Jalur orang
jalan saya maksudnya jalur oto kendaraan gue kencang gitu loh. Misalnya kayak di Oh. Hatip gitu kan. Oh iya Nah, iya itu iya. kurang mungkin. Jadi orang yang bawa kendaraan kok lambe-lambe lah. Oh gitu. Dan Kalau di gang berarti bisa dong. di gang Di gang yang banyak polisi tidurnya. bawa anda bahas sih, tapi ya terjangkau gitu lah, strategis. Iya. Tapi kan kurang ini ya, kurang strategis ya kalau dalam gang. Betul, Ya. betul. Dan enggak jauh lo sama Kang Senggol, Kang jauh sama pos polisi lah. Kadang orang kan enggak pakai helm kan customer kan. Jadi kalau deket-deket pos polisinya agak canggung di bos teh. Gitu. Iya. Itulah. Iya. Tapi kan kalau dari Tampe Gindayan sana buka kan udah kayak istilahnya udah kayak Banda Gadang gitu. Betul. Apakah menurut Ginda orang bakal lambe di Banda Gadang kan? Soalnya betulnya dake Banda Gadang, tapi nyo di dake samo jembatan Banda gitu loh. Dake jembatan Banda. Banda nyo tampe nyo di sabalah Fakultas Kedokteran Unan di Jati. Nah, jadi di muko Fakultas Kedokteran kok emang ada akses gitu. Jadi tampe nyoko di sabalah fakultas itu gitu. Jadi enggak jawaban orang akses ke situ. Dan orang bisa parkir lah. Menurut benda kali itu enggak jadi masalah juga sih, soalnya enggak dulu baun-baun benar gitu kan. Enggak, maksudnya itu kan istilahnya pambe juga sih, soalnya kan ada pemisah jalan gitu kan, ada jalan, kalau jalan Jati berarti ya. Iya. Jalan Jati sama jalan yang di muka itu apa nama jalan yang tapi jangan sampai itu apa namanya? Jati juga. Iya. Kan ruas jalan tuh. Iya. Tapi dipisahkan di Banda gitu. Iya, betul. Nah itu. Nah masalahnya banyak caranya supaya Cafe Ginda tuh bisa dicari orang yang jalan gadangnya itu loh. Menurut awak sih, pandai-pandai awak sih. Pandai-pandai Ginda ya. Pandai-pandai sih lah. Kalau untuk Soalnya itu kalau koreksi dari awak ya gini, maksudnya kalau Wacelis tuh kan terbelah di Banda ya. Iya betul. Terputus di Banda, apakah bisa orang-orang yang di jalur jalan gadang itu bisa menjelek kadek kopi? Kan soalnya kan nggak jauh tuh, main jauh kan gadang. Betul. Mbak menurut Ginda, apakah Ginda bakal? Menurut awak lokasinya lah atau celak? Lah itu calik ya. Nggak ada satu pohon atau. Maksudnya orang kalau malengah ke kanan gitu dari Rasawan atau dari arah Gunung Pangilun melengah ke kiri, tak calik lah gitu. Calik. Lain tak telongsong. Lain lah atau calik gitu. Oke. Soalnya kan memang ada beberapa tempat atau lokasi di mana orang tua cuta longsong. Jadi misalkan awak ke Bali, misalkan Bali Talu gitu kan. Iya. Kadang buka perasaan di situ kok tak longsong gitu. Coba dia tuh. Tapi awak masih cari sih referensi lain. Saya sampai itu. Ya semoga bisa Ginda buktikan nanti ya gitu. Iya, lah. Jadi tidak hanya teori gitu ya. Soal benar lah. Amin. Terapkan lah teori-teori. Iya. Nanti kalau karena kini alun jadi omongan Ginda kali mungkin kentut ya mungkin ya. Kalau ibaratnya itu ya, kalau orang sukses nyong ngecek mode-mode gue bakal didengar orang ya. Emas gitu kan. Iya betul. Iya. Jadi semoga bisa dibuktikan dan ya sukses lah gitu intinya, Bang. Biar jadi podcastku bakal ada di tangan orang. Iya, amin. Ini podcast sebelum Ginda sukses nah gitu. Iya. Amin. Begitu. Jadi. Ada kopi ya. Menurut Ginda dari sekian kan banyak. Kalau jenis kopi ku kurang tahu, maksudnya bukan kopinya ya, tapi varian kopi kayak kopi latte. Iya. Dari sekian menu-menu yang ada tuh apa sih yang menjadi favorit di orang banyak? Mungkin menurut awak berarti yang langganan awak baca apa yang buat langganan awak tiba balik gitu kan? Bukan, maksudnya itu dalam artian kok menu paling favorit tuh, paling laku tuh. Soalnya kan memang kopi itu kan orang suku pahit sebenarnya. Maksudnya itu ada mungkin yang suku fanatik kopi hitam udah Ginda kan ada juga yang harus pakai susu, kadang kayak gula aren gitu. Ya mah dari sekian varian tuh yang padahal sih kopi susu sih yang kopi susu ya, tren ya. Kopi susu aren sih. Aren ya. Tapi kalau awak pribadi kopi susu tamaren itu agak apuas ya. Ganjias. Iya betul, agak ganji. Awak kurang agak aneh, bukan di tempatnya kalau menurut awak. Iya. Ya gitu. Karena ada juga kopi susu pandan kayak gitu kan. Betul. Ada satu lagi yang pakai krim, bukan krim susu. Dia kayak bening kristal gitu kan. Namanya agak bule-bule gitu. Apa ya, krim apa gitu. Coba gini tuh enggak? Kayak bening sparkling. Kayak thinner gitu. Iya kayak thinner dia kalau dilihat. Bukan, enggak thinner juga sih. Kopi. Enggak,
apa Kopi atau- krim apa gitu gue lupa. Whipped cream. Kok gue sih? Whipped cream. Bukan whipped cream. Indah ada yang bening yang gitu ah. Bening. Iya. Apa gitu ya? Ini ada di maksudnya Ginda tahu sih kok. Apa ya? Coba cari dulu deh. Jadi Lah Muna Bali sih. Jadi kopi tuh lama sih krimnya. Tapi krim apa sih? dia kayak ciu kan. Tahu enggak sih? Ciu? Enggak ciu apa lah gitu. Bentuk ciu. Rasanya, Pak? Tapi bukan ciu ya. Rasanya gimana? Manis, bukan gula batu juga sih. Gula cair. Bukan gula cair. Enggak. Bentar. Coba celaka gini dia. Ini di Salawat di siku kok ada di siku patung dulu deh. Di Jumanji, bentar. Aduh tuh yang pakai krim bukan karamel. Salted caramel. Aduh, manas lagi. Dulu ada tuh. Bukan krim. Rum. Rum yang bening bukan ya? Iya. Rum kali itu ya? Sirup tuh. Enggak, yang satu laginya lagi ada nama agak asing gitu kan. Kok malah ini lagi deh. Kopi. Ini kopi karamel. Kalau Starbucks tuh menu favorit tuh karamel macchiato tuh. Iya. Juara sih itu. Kalau aku di Starbucks itu sih Apa? caramel frappuccino. Frappuccino. Iya, frappuccino caramel. Yang venti tuh. Yang venti. Yang Best dah. Iya, yang paling tinggi itu venti ya? Venti. Iya, venti terus Venti, medium, small. enggak bukan medium namanya. Kalau yang besar namanya venti. Iya, enggak, paling tinggi venti. Enggak tahu. Iya, venti bener. Venti. Iya, venti. Yang Wah, kalau udah beli yang venti frappuccino duduk habis tuh hari itu. Iya. Enggak ada gin. Enggak ada udah gini. Apa ya pokoknya mungkin rum kali ya, yang salah kali. Ini bening mana? Rum maksudnya apa nih? Rum kok agak manis sih, tapi agak bawaan gitu. Ya kayak gitulah. Khas gitu baunya. Tapi kabarnya mengandung apa ya? Dengar berita Alkohol. ya. Ya atau apa itu Kalau betul itu sih? maksudnya rum kan minuman banyak laut, memang alkohol. Ya. Jadi kalau yang sirup rumko yang rasanya mirip-mirip itulah, jadi cocok lah untuk dipasangkan sama kopi. Iya. Cocok lah rasa rumko. Soalnya memang di Bandung ada satu sabik kafenya tuh. Ada satu tempat kada kopi ketek ya. Jadi kopi itu campurnya yang alkohol ya apa lah namanya enggak tahu pokok maksudnya aneh banget gitu kan. Ada tuh yang model ada campur alkohol gitu. Hah? Campur alkohol. Iya, ada pernah gitu sobo yang model itu. Alun itu ya. Mungkin terlalu berani. Iya, nak. Lanjut experience sebelum Iya, itu. mungkin itu hidden menu mungkin yang nak ditampilkan ke publik. Jadi orang-orang yang tertentu sih tahu kan. Hidden signature kan. Hidden signature itu kayak di Chatom tuh kan. Chatom Apa lupa tuh. merek Chatom ya catain masa Chatom. Kirain Captom kan? enggak Tom. Chatom itulah. Kalau Starbucks tuh ya kayak gitu. Iya. Tapi Starbucks itu banyak menunya loh. Nah, maksudnya tuh saking banyak menu suku dilema tuh, kok yang mana lama sana kalau sekali banyak varian itu kan. Iya. Nah, harganya juga sekali beli yang venti itu lanjut untuk 3 makan 3 langsung tuh. Kalau di 70.000 sampai sama iya itu. betul sampai gitu. Ada ikut topping mulai kalau topping kan. Pokoknya di Starbucks tuh yang paling mahal Java chip latte. Ya wajib latte. Iya. Berapa tuh harga? Mungkin bisa 70.000-an sampai 80.000 mungkin. Iya. Yang venti ya. Ya venti. Yang Serti kalau nggak salah 2 jus sih rasanya. Nah. Kalau diceliak menunya waktu di sekarang sih emang Java chip sih yang paling mahal. Java chip. Itu kopi hijau tuh. Itu jatuhnya yang Non coffee. yang blend lah, pakai blender. Oh, ya. blender bukan brew ya. Cappuccino ya. Kan ada yang latte, ada yang pudding apa tuh? Ya gitu yang di ada yang di blender. Satu pertanyaan terakhir. Untuk Ginda, apakah Ginda bisa menjawabnya atau tidak? Menurut Ginda kopi-kopi saset instan itu kopi asli atau kopi campuran? Atau enggak? Iya. Menurut kopi asli. Menurut Ginda kopi asli. Yo, jadi mungkin kalau kalau iklannya menyabian kopi pilihan atau dan lain-lain mungkin batu Tapi
kalau di coffee shop kan emang awak cie lebih terjamin dan Iya betul tuh, asli itu Nah. pasti. dan awak mengikuti setiap prosesnya gitu loh. Iya bisa mencari kan. Prosesnya ada di sini, langsung ada di sini. Iya transparan. Kalau Ya. kopi saset kan mungkin ala di grinder surang, ala di giling surang, itu ala di mix sama gula takarannya sesuai pabriknya kan. Iya. Tapi emang awak ndak apa aja sih. Emang kopi saset itu lama juga sih. Iya, ini emang. Instan, Iya betul, ndak namanya juga. salah sih. Iya nggak salah. Tapi apa pernah dengar kabarnya salah satu produk kopi itu ada yang terbuat dari jagung. Pernah dengar nggak sih? Produk kopi. Iya, kopi instan yang awak sebut tadi ada salah satu produknya ini bukan kopi orisinil Ibana kopi gitu, tapi ya dari jagung ya. Pernah dengar nggak Gin? Dari jagung. Lalu pernah lah. Pernah ya, Iya. tapi nggak tahu lah. Oh nanya sobi merek lu kan. Iya. Kabarnya itu mungkin mungkin istilahnya kalau disodorin meme ke orang-orang barista tuh mungkin ya Iya. kopi instan tuh mungkin galak barista gitu. Iya. Ya soalnya itu. Iya. Tapi ya Pak tetap apapun kopi instan tuh tetap jadi apa istilahnya alternatif orang ngopi apa istilahnya makan waktu atau Iya. terasa kan kopi. Betul. Oh, menjudge kayak gitu. Awak pun kadang malah banyak minum kopi instan tuh. Ya sesekali sih. Betul. Hmm. Tapi hati-hati juga sih tamu. Kalau anak terbiasa maksudnya baru-baru mengenal kopi dan awak langsung acok-acok bisa jadi awak nanya asal lambung. Iya betul. Apalagi kopinya yang kareh kan misalnya kayak yang manual misalnya yang seduhan manual kayak V60 itu kan termasuk kareh tuh untuk lambung. Yang pure hitam Yang yang manual brew lah. Oh iya manual. Manual brew gak Pembuatan kurang manual. itu langsung naik sama Memang lambung. nanya tuh. Apalagi V60 yang paling apa mungkin. V6 itu beda sama Vietnam drip ya. Sama-sama manual. Manual. Ya? Manual Bedanya brew apa Vietnam drip? Kan Vietnam beda alatnya. beda alatnya saja ya kan gitu. Mana Kalau yang V60 V60, V60, V60. V6 oh ya, gua V50 ada di V60 itu yang membeda kalau Vietnam drip itu kan galeh tatung bukan tatung. Galeh di atasnya ada alatnya kan. Iya, alatnya kan. Di konyo tasariang kan. Tetes CC Kalau gitu. V60 disariang juga tapi saringannya beda. Saringannya beda. Iya, kalau V60 namanya drip sama-sama dripper sih contohnya. Tapi beda lah. Kalau V60 kan V60 kenapa V60 60? Sudutnya itu 60. Oh, 60 derajat gitu. Iya. Itu memang sekali pakai ya punya tuh penyaring itu nak. Karatenya. Karate ya. Filternya. Filter gitu. Itu sih. Dari mana itu? Dari PIM tuh. Ya salah. Nah, terus sudah tuh kopi ya. Iya. Tapi kebanyakan kenapa maksudnya gitu ah? Memang kopi ku banyak macamnya. Vietnam drip itu salah satu kan ada banyak macamnya gitu. Ada yang alun-alun orang yang jual gitu di kedai kopi itu. Maksudnya yang sedikit langka sih. Apa sih yang langka? Apa sih yang gini tuh? Yang Vietnam drip kayak gitu V6 itu apa lah? Kalau manual brew Vietnam drip, V60 kemudian kayak Aeropress ada. Aeropress ya apa lagi? Kopi tubruk itu termasuk manual sih. Manual iya batu. Terus manual itu satu lagi mungkin Japanese ya. Japanese perlu udah nggak? Japanese tuh sama kayak V60 tapi dia pakai S, beda nama aja sih. Oh iya ada yang pakai S ya. Itu namanya Japanese, beda nama aja dia. Kalau espresso base yang manual espresso base tadi kan manual brew. Iya manual brew. Kalau espresso base tuh seperti cappuccino, americano, cafe latte itu espresso base. Kalau paling itu aja sih espresso base, manual brew paling flavored latte lagi kan. Iya. Kopi susu yang rasa itu. Iya, yang banyak sih yang manual brew ya. Tapi banyak tuh macam awal lupa aja sih. Dia ale-ale gitu. Manual brew itu maksudnya pembuatannya manual. Iya manual. Tekniknya. Brew itu apa sih artinya? Brew tuh lupa loh. Brew ke mana bro? Wah itu bro. Oh bro ya. Brew ini apa? Brewing itu mengapa nih? Ayo ini barista nih. Oke. Kalau nggak kejawab nih agak ini nih. Kurang dipercaya nih podcast. Brew itu seduh. Seduh ya. Penyeduhan manual ya gitu ya. Betul. Kopi. Nah, antara Arabica sama Robusta yang mana Mbak Digina?
Nyo beda-beda juga Liv. Kalau Arabica aku nyo cenderung lebih asam. Asam ya betul. Asam. Asamnya lebih tinggi. Dan kalau Robusta nya lebih pahit. Lebih pahit. Asam sama pahit gitu ya. Kalau Robusta lebih pahit dan aromanya lebih pakai daripada Arabica Robusta kok. Tapi yang mostly yang ada di kafe-kafe yang baunya kadang harum menyanyi sampai kalau itu Arabica Robusta tuh kategori. Ada yang blend. Ada yang blend campur. Misalnya perbandingan 70-30 untuk kopi susu. Jadi biasanya di kedai kopi, di bar-bar kedai kopi itu ada grinder. Jadi ada grinder untuk kopi susu yang udah di blend. Ada yang untuk manual brew. Nah, manual brew kan biasa disuruh pilih kopi Arabica Robusta gitu. Enggak, maksudnya dari daerah mana itu kan. Oh iya. Ya kayak kita manis. Itu kan emang harus punya grinder sendiri. Jadi enggak tercampur sama yang kopi susu yang blend itu kan. Itulah. Kenapa enggak dicampur? Alasannya kenapa tuh? Soalnya emang kalau di grinder yang blend tuh emang di stok gitu loh. Nggak bisa kalau manual brew kan emang udah ditakar 15 gram. Sama 15 gram dibersihin dulu baru dimasukin 15 gram. Kalau yang di grinder yang di kopi susu itu kan emang di stok. Maksudnya kalau mau diganti-ganti ya dikeluarin dulu masa kopinya kan. Biji kopinya gitu. Iya. Repot jadinya. Iya, betul. Yang apa sih? Itu awak pernah saya lihat di salah satu kedai kopi, kan ada mesin kopi itu magin. Iya. Jadi awak biasa menjadi orang video orang buat cappuccino mah. Kan ini pertama tuh Mbak Trenggaleh tuh ada yang itulah. Nah, suatu ada yang susu tuh kan ada tuh yang susu itu pangan steam dipangan maksudnya itu diambu itu foam susu. Iya, nah itu maksudnya itu uap. Oh, diuap. Jadi kan susu babuta steaming. Iya, steaming gitu. Menurut awak sih steaming itulah yang paling mempengaruhi dalam membuat latte art. Jadi kalau misalkan susunya enggak begitu, enggak kambang atau apa gitu. Susunya kalau cairnya itu enggak tak bantu gambar ya. Enggak bantu gambar. Jadi kalau kental jadi kentalnya kan. Jadi ada foamnya. Iya. Jadi pas mau puring terakhir tuh pas diangkat tuh di puring lihat tuh keluar tuh foamnya di atas putih ya. Iya. Kan yang buat coklatnya espresso bawahnya. Iya betul. Baru campur susu. Baru dibantu pas akhir-akhir. Ada gambar tulip, rosetta, ada swan. Swan itu kan gambar rangso. Yangso ya. Dan kedua ya. Iya. Ada sayapnya. Di sayap ya. Swansea dong. Swansea City. Swansea City. Burung unggas ya. Iya, Wales Football Club. Cukup lah. Mana? Mungkin ada masukan untuk don sana gitu yang nyo buka kedai kopi ketek-ketek gin biar mungkin kadang kan orang buka kedai kopi itu karena wah kok buka kedai kopi itu mahal gitu kan karena punya ada modalnya ada enggak menurut Ginda sedikit apa istilahnya bukan masukan opini pribadi Ginda sih untuk orang-orang yang nyoba kedai kopi ketek-ketek. Kok based on balai latihan kerja Ginda ya bukan pengalaman Ginda lah sukses ya. Semoga sukses lah gitu. Iya jadi otak kantui sih gua. Amin. Jadi amin. Apa tuh? Jadi kalau untuk yang misalnya untuk Neo buka yang kode kopi yang ketek-ketek sih misalnya modal masih seketek gitu kan. Iya. Hanya seketek. Menurut awak sih maksimalkan di apa sih? Di lokasi sih. Nomor utama lokasi sih. Kalau lokasi awak misalnya ya kan lokasi itu ada loh anggarannya yang tinggi ya rendah. Kalau lokasinya dapet yang strategis ya berapapun harganya kalau lewat daerah situ dan orang langsung mengenal ketika melihatnya yo apa sih namanya yo jadi apa sih nilai jual nilai lebih ya gitu. Itulah lokasi sih mungkin yang harus diandalkan selain rasa dan apa ya dan yo mungkin yang lain-lain lah selain rasa. Tapi banyak sih kedai-kedai kopi yang ketik maksudnya pakai booth, tahu kan booth stand. Misalkan ada juga sih kayak gitu. Pernah lihat enggak gitu? Yo booth sih yo. Booth sih yo. Jadi nyo bentuk di elemen kan? Bentuk di elemen. Kalau itu masih mending, ini ada tampe kalau masih maksudnya itu masih nyatu sama tampe. Kan ada yang kayak di daerah Gor, kawasan Gor, Agus Salim. Iya. Nah, itu kan ada tuh yang jual kopi. Apa nama kopi lupa. Yang di pinggir-pinggir itu ya. Gitu.
yang pakai kontainer tuh ya. Ya besok pakai kontainer atau enggak ya apalah namanya gitu. Iya betul. Ya kontainer tuh. Kalau itu sih mungkin orang kebanyakan take away atau emang tempat duduknya sekete kan. Iya, atau pas hujan kan beda nih soalnya ada waktu kan lapisnya langi. Kalau itu sih menurut awak yo pandai-pandai di apa sih? Pandai-pandai di pergaulan ninyo sih, maksudnya membawa orang supaya mengenal promosi ya. Mengenal merek ninyo gitu kan. Promosinya lah. Oke. Branding. Gitu. Oke, semoga obrolan Ginda bisa jadi kenyataan, bisa ke kali kopi yang kulayo yang laris manis ya. Iya. Yang sukses lah intinya gitu. Iya. Jadi otak podcast kali itu mungkin 1 tahun atau 3 tahun kemudian akan menjadi referensi bagi orang yang mendengarkan gitu, karena memang kita nggak tahu ya Ginda mungkin kiko sih gini nggak tahu itu jadi orang sukses kan jadi naik lo nilai jual podcast kan. Karena memang podcastku sebelum Ginda kok sukses, bukan sesudah Ginda sukses kan. Orang kadang tuh ya batu sih, nah salah aja sih misalkan orang tuh mengundang orang tuh di podcast karena kesuksesannya gitu. Kalau Ginda sebelum sukses kan istilahnya itu berjudi dengan waktu gini. Betul. Iya lah, betul. Ada. Jadi anggap setelah tota lama selagi ini kayak. Betul. Diskusi lah. Diskusi sih lah, karena masih banyak. Mungkin Ginda pun masih banyak ilmu yang alun dapat di Ginda kan gitu. Betul. Masih banyak harus belajar Ginda. Semua yang ala sukses sebelumnya. Oke, dan sangat terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan salah kata dari kami Bado, Alif dan Ginda. Semoga obrolan awak juga Ginda kok bisa diambil manfaatnya dan bisa dibuanglah yang buruk-buruknya. Karena nggak sedolanya rancak dan nggak sedolanya pulau dan buruk gitu. Jangan lupa untuk follow podcast Cerita Minang di Spotify, Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan terima kasih banyak Ginda atas waktunya berdiskusi di podcast Cerita Minang di episode kali ini. Semoga Kadek Kopi ya. Kadek Kopi Ginda sukses dan amin ya. Semoga nantinya kalau ada lowongan bisa jadi dosen yang mungkin mencari radio jadi barista. Mungkin kira-kira barista pada orang kan diambil gini. Atau dua lah ya. Nah, jadi kalau misalkan Ginda minta tolong carian orang bisa siap. Apa namanya share di sekolah gitu dan sebagainya. Ada bantuan lah ya. Iya gitulah. Sip. Saling bantu kita. Siap. Oke Ginda, terima kasih banyak sekali awak lah. Jadi siap bintang tamu gini kok. Awak diundang tapi yang diundang sih ya. Ginda kan tapi iya. Tibo. Iya. Tapi nggak ada. Iya kan Alif hostnya mah. Oh iya, awak hostnya kan ya dia. Halo ya. Itu saja sih, semoga bermanfaat lah podcast kali ini. Ya semoga industri coffee shop Kadek Kopi di Kota Padang dan Sumatera Barat ini menggeliat di tengah pandemi Covid-19. Terima kasih Dunsana yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.